Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira semuanya aja ya, yang Prof. Didi dan semua pembicara, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Ini sepekan lagi ya, 5 hari lagi. Pak Prabowo akan ulang tahun yang pertama. Akan ulang tahun yang pertama di dalam memerintah yang insya Allah akan berlangsung nanti. Kalau beliau dilantik kan 20 Oktober 2024, berarti sekarang 20 Oktober 2025. Ya, jadi kita akan melihat nih bagaimana perkembangan ekonomi syariah pada tahun pertama pemerintah Prabowo. Sudah bisa kelihatan ya, Mas Aleka ya? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah ya, oke. Nah, oke, jadi saya akan masuk ke permasalahan dulu nih. Jadi kalau kita melihat permasalahan ekonomi, saya mencatat ada beberapa ya, yang saya kaitkan relevan dengan ekonomi syariah itu adanya penurunan daya beli. Kenapa? Karena memang adanya inflasi, kemudian ada kenaikan harga pokok, kemudian juga tabungan kelas bawah semakin menurun, ya. Dan jangan lupa bahwa pada tahun 2025 itu terjadi 4 kali deflasi, Januari, Februari, Mei, dan Agustus. Ini saya kira satu catatan yang patut menjadi perhatian kita ini karena berarti adanya penurunan eh, daya beli. Inflasi biasa menunjukkan ya. Jadi inflasi rendah, tapi yang khawatir sisi lain dari deflasi adalah terjadinya penurunan daya beli dari masyarakat. Yang kedua adalah adanya hambatan investasi. Eh, Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara pernah menyatakan bahwa Indonesia kalau mau tumbuh 8% tahun 2029 maka membutuhkan investasi 13.000 triliun selama 5 tahun. Artinya tiap tahun sekitar 2.600 rata-rata. Nah ini semester 1 2025 investasi kita PMA dan PMDN baru 943. Ya sekitar mungkin 1.000. Artinya masih perlu didongkrak lagi kalau mau. Nah, kemudian adanya suku bunga tinggi, ini saya kira Bank Syariah menjadi alternatif nih, karena bagi hasil yang kompetitif mestinya jadi sekarang dengan cost of money atau biaya dana yang semakin rendah, semakin efisien, mestinya bisa Bank Syariah bersaing. Kemudian hal ini juga ketidakpastian global, birokrasi yang berbelit ini saya kira patut menjadi perhatian, karena kemarin kasus kelangkaan SPBU swasta yang kemudian bisa menjadi sentimen negatif untuk investasi, itu patut menjadi perhatian kita ya. Dan juga berikutnya adalah terkait dengan hilirisasi SDA yang tampaknya harus didorong nih, karena tampaknya masih cukup banyak perkembangan kita kemarin dari Freeport juga kayaknya tersendat. Bang Bulion juga nampaknya ini euforianya perlu didorong lagi ya. Ekosistem usaha emas juga kemarin ada isu BI menjual cadangan emasnya. Ini saya kira memang harus ditata kembali bagaimana problem ini sehingga ke depan bisa sinkron dengan perkembangan eh, pemerintah untuk mendorong investasi secara besar. Nah ini saya kira isu kemarin ya sudah ditampik ya, jadi dari WGC World Council pernah menyatakan bahwa Bank Indonesia menjual 11 ton itu sebenarnya dari IMF, kemudian sudah dibantah pada penerbitan yang terbaru yang bulan eh, September Oktober bahwa ternyata Bank Indonesia itu telah membeli. Nah ini alhamdulillah nih saya berkali-kali memberikan dorongan saran agar Bank Indonesia mulai belanja emas nih, karena berarti bulan Agustus Bank Indonesia menambah 2 ton karena sudah lebih dari 10 tahun Bank Indonesia tidak menyimpan emas. Jadi sekarang cadangannya 80 ton. Juga masalah berikutnya adalah tren penurunan ekspor dan maraknya impor. Ini perlambatan global karena permintaan domestik melemah serta perang dagang mengenai kinerja ekspor. Nah, kemarin Menteri Keuangan juga melansir
99% busana muslim itu 99 impor dari Cina. Makanan halal masih banyak yang diimpor. Emas dan logam mulia tadi juga banyak yang masih diimpor. Ini saya kira harus mulai. Kemudian problem berikutnya adalah ketimpangan ekonomi. Jadi kekayaan itu semakin terkonsentrasi di segelintir orang kaya, sementara kelas menengah dan kelas bawah, menengah dan bawah menghadapi tekanan finansial. Kemudian bergen UMKM juga berjalan di tempat. Nah, ini saya ingin berikan data dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, data bulan Agustus. Jadi porsi dari tabungan dengan simpanan lebih dari 5 miliar itu mencakup lebih dari 55% atau 55% setengah, 55,5 dari total simpanan. Sementara nominal dari yang kurang dari yang lebih dari 5 miliar ya. Jadi yang porsinya itu 55 dan kenaikan yang tertinggi sebesar 2,41, sementara yang simpanannya kurang atau sama dengan 100 juta mengalami kontraksi atau penurunan 1,9. Jadi ini kira-kira yang kaya makin kaya, miskin makin miskin nih dari tabungan yang ada di perbankan. Ya. Nah, ini data yang dari LPS. Nah, ini menunjukkan. Nah, tapi juga ternyata sama nih, yang di simpanan di bank syariah itu 7,8, hampir dekat dengan pangsa pasar bank syariah. Yang konvensional 92%. Jadi saya kira perlu juga didorong. Masalah berikutnya adalah masalah deindustrialisasi. Jadi sejak tahun 2002, kontribusi sektor manufaktur itu secara terus-menerus berkelanjutan mengalami penurunan dari tahun 2022 32% menjadi 18,98% pada tahun 2024. Nah, ini pemerintah targetkan akan membalik reindustrialisasi meskipun tidak kembali ke angka 30, akan mentargetkan 21,9 tahun 2029. Ini pekerjaan yang besar ini, reindustrialisasi. Masalah berikutnya adalah pengangguran. Jadi ini kemarin banyak sekali sorotan dari Morgan Stanley misalnya, menyorot bahwa umur Gen Z 15 sampai 24 tahun di Indonesia mencapai 17,13% yang merupakan penganggur. Jadi penganggur muda yang baru lulus sekolah menganggur. Padahal kita mendapatkan bonus demografi. Nah, ini bisa Anda ironi bonus demografi, terus sementara banyak anak muda yang menganggur. Nah, ini juga Bank Dunia memberikan catatan bahwa lonjakan penduduk muda di Indonesia dan Kamboja membentuk potensi tenaga kerja. Demikian pula, kaum muda kesulitan mendapatkan pekerjaan di Tiongkok, Indonesia, dan beberapa negara lain. Seperti gambar di atas tadi ini, dari data Bank Dunia Oktober 2025. Ini data dari BPS, ya. Begitu pula ini pertumbuhan dari Bank Dunia, Indonesia tahun-tahun ke depan di forecast bahkan 2026 masih angkanya di bawah 5, maka kita dobrak, kita terobos agar betul-betul ada faktor pengungkit. Nah, apa itu faktor pengungkitnya? Ini perkembangan sedikit pasar modal syariah, kemudian perbankan syariah, tadi Prof. Nur sudah menyinggung. Ini market share-nya masih 7,44, angkanya pernah 7,7 Desember 2024, sekarang Agustus 7,4% pasar perbankan syariah. Nah, kita lihat bagaimana potensi ekonomi syariah global. Jadi pada tahun 2023 itu 2 miliar warga muslim itu membelanjakan 2,4 triliun ya, di 7 sektor, halal, food, Islamic finance. Dan estimasi tahun 2028 itu 3,3 triliun. Jadi sangat besar kuenya. Maka kita jangan sampai ketinggalan. Nah, saya di sini mencoba memfokuskan agar karena potensi kita cukup bagus, itu di 4 sektor, yaitu makanan halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, dan fashion muslim. Nah, ini di State of Global Islamic Economic Report terakhir 2025, Indonesia nomor 3, nomor 1 Malaysia, 2 Saudi Arabia. Ya. Nah, Indonesia itu ranking pertama untuk busana muslim. Ranking kedua untuk pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik. Farmasi dan kosmetik tapi sangat kecil karena dikuasai oleh
negara-negara Barat. Nah, ini dia. Jadi kalau kita melihat perdagangan untuk seluruh komoditas di negara-negara OKI, maka mayoritas negara OKI adalah importir dan mayoritas eksportir adalah negara non-OKI. Nomor satu adalah China, nomor dua India, nomor tiga Brazil, nomor empat Rusia, nomor lima Amerika Serikat. Baru nomor enamnya Turki, Emirat Arab, dan ada Prancis, barulah kita nomor sembilannya Indonesia sebagai eksportir emak atau produk halal. Ya, produk halal di negara OKI, antar negara OKI. Jadi coba kita lihat timbang seperti itu. Jadi negara non OKI, negara non minoritas Muslim menguasai pasar negara-negara OKI. Itu lima besarnya. Misi Pak, tinggal Oke, 2 menit ya Pak. oke. Ini saya lihat ini dari makanan halal ya. Jadi ini potensi yang cukup besar. Ya, proyeksinya seperti ini, makanan halal. Sebenarnya keuangan syariah juga ya dikuasai oleh Malaysia, Indonesia bahkan nomor 6. Kemudian fashion Muslim itu kita meskipun tadi paling top, tetapi kita eksportir nomor berapa ini? Nomor 7. Dan kita importir nomor 8. Jadi meskipun nomor 1 karena kita dianggap nomor 1 di bidang untuk keuangan, keadilan sosial dan inovasi. Ya, jadi fashion ini tapi saya kira menjadi sangat potensial karena penduduk kita besar dan kita punya potensi sudah menjadi yang kayak gini aja nomor 1 kan gitu. Pariwisata Muslim kita nomor 2, Malaysia nomor 1. Nah, ini yang menarik saya kira. Saya selalu menggunakan benchmark. Jadi jumlah wisatawan asing ke Indonesia tahun 2024 kita 13,9 juta. Berapa Malaysia? 39 juta. Januari sampai Agustus 2025 wisatawan asing ke Indonesia 10 juta. Malaysia sudah 28 juta, 2 kali lipat lebih. Nah, sementara Timur Tengah 200 ribu, ya. Kemudian yang Januari Agustus 2025 169, sementara Inggris 390 ribu dan Amerika Serikat 418 ribu. Jadi artinya pasar Timur Tengah yang kaya uang ini belum kita garap dengan serius kepada Islam Muslim. Nah, saya akan masuk ke bagaimana nih solusinya. Ada 3 klaster solusi. Jadi pengembangan ekonomi syariah itu sekaligus menjadi solusi. Yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang kedua, membangkitkan industri manufaktur, reindustrialisasi. Kemudian yang ketiga, membuka lapangan kerja. Dan berikutnya adalah mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Yang pertama adalah peningkatan kontribusi keuangan syariah. Di pemerintah, OJK, BI perlu melakukan terobosan strategi anorganik pengembangan perbankan syariah dengan kebijakan afirmasi, konversi, merger, akuisisi. Sehingga kita keluar dari pangsa pasar 1 digit, 7% saat ini. Ini baru berkembang dari 5, waktu itu dari BSI melakukan merger, kemudian beberapa PBD melakukan konversi, barulah angka 7. Malaysia sudah angka 40. Ya. Nah, ini juga kemudian sukuk. Jadi utang negara sebenarnya kalau menggunakan sukuk itu lebih bisa terkontrol karena sukuk itu berbasis proyek sehingga lebih mudah terukur dan pengawasannya. Tidak sekarang utang masuk ke kas kemudian digunakan untuk jelas. Jadi kalau menggunakan sukuk itu berbasis proyek. Kemudian juga pengembangan keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif itu bisa memberikan kontribusi signifikan. Nah, saya pernah mengusulkan agar wakaf bisa menjadi dana abadi daerah. Beberapa daerah yang kapasitas fiskal daerahnya bagus, itu bisa bentuk dana abadi daerah dan diintegrasikan dengan wakaf. Kemudian CBS, cash work link sukuk, dan cash work link deposit. Kemudian kedua adalah peningkatan peran industri halal, yaitu membangkitkan industri makanan halal yang berpotensi memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Tadi ada BPJPH yang untuk halal, tapi ini kita sangat potensial. Kita subur tanahnya, pertanian, peternakan, perikanan. Ini harus kita dorong agar kita menjadi eksportir untuk makanan halal, penguasa. Revitalisasi industri tekstil, ini banyak PHK industri tekstil. Waduh, ini luar biasa. Padahal kita banyak potensi dan kita menjadi nomor 1 untuk fashion halal, fashion Muslim.
ya fashion Muslim. Nah, sementara banyak produknya berasal dari Cina. Nah, ini saya kira harus diubah. Kemudian juga tentu pariwisata ramah Muslim ini harus didongkrak ya agar kita jangan sampai kalah. Ini kita jumlah wisatawan kita kurang dari separuhnya Malaysia. Nah, ini harus kita mendorong ke pariwisata apalagi pariwisata non-Muslim kita jauh lebih punya destinasi yang lebih beragam. Kemudian mendorong tumbuhnya kawasan industri halal sebagai penyebab pengembangan industri halal yang terintegrasi. Jadi kalau perlu nanti ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal. Sehingga itu bisa nanti industri halal itu bisa terintegrasi dan bisa dikembangkan dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu pembangunan ekosistem ekonomi syariah. Pemerintah perlu memperkuat peran kementerian, lembaga, pemerintah daerah bersama dengan seluruh bentuk kepentingan mendorong terbangunnya kolaborasi dan sinergi para pihak untuk mengembangkan ekonomi syariah. Kemudian Presiden dan DPR ya sebagai pembentuk undang-undang ini perlu membentuk undang-undang ekonomi syariah, undang-undang yang merangkup semua sektor di bidang ekonomi syariah yang mengatur secara komprehensif sektor keuangan dan perbankan serta industri halal bisa berkembang secara optimal untuk memajukan ekonomi nasional. Jadi seluruh tidak hanya untuk kaum muslim saja tapi untuk seluruh bangsa kita, rakyat Indonesia. Dan yang terakhir saya menghimbau ya, mendorong ya, memberikan masukan agar Presiden menugaskan salah satu menteri koordinator sebagai penanggung jawab pengembangan ekonomi syariah dengan mendayagunakan seluruh potensi dan kapasitas nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia tahun 2009. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.